Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin was muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah dan yang saya hormati, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk kembali dan insyaallah dalam rangka Taibna amat tanasuh wa tadzakur, saling menasihati dan saling mengingatkan dalam masalah kebaikan. Taibna Allah masih meringankan langkah kita, melapangkan dada kita untuk hadir di majelis ini yang insyaallah akan kita bacakan ayat-ayat Qur'aniyah dan demikian juga hadis Nabawi. Kita berharap dan berdoa semoga majelis kita ini sebagaimana atau tergolong dan termasuk sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dalam sahihnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum mereka duduk di salah satu masjid Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian mereka saling mempelajarinya. Yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Allah akan jadikan ketenangan dan ketentraman yang akan memenuhi hati mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri ketentraman dan ketenangan hati dan Allah rahmati. Wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah yang Allah tugaskan untuk
datang ke majlis-majlis ilmu, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Kita berharap dan berdoa majlis kita ini tergolong dan termasuk yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Kemudian saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyebutkan 6 faidah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau sebutkan di antara fawaid yang beliau sebutkan dalam kitab tersebut yaitu bagaimana seorang muslim bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Bagaimana seorang mukmin bisa mengambil faidah, pelajaran, nasihat, bimbingan dari Al-Quran. Yang sebagaimana telah kita sampaikan pada majelis sebelumnya, bahasanya Al-Quran Al-Karim adalah menjamin, atau Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja yang pelajari dan berpegang dengan Al-Quran akan memberikan hidayah. Bagaimana seorang muslim dan seorang mukmin bisa mendapatkan manfaat, nasihat, bimbingan dan faedah dari Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu, isyarat di sini itu kepada ayat dari awal surat sampai dengan ayat ini. Yang di dalam atau di awal ayat-ayat yang dalam surat Qaf tersebut Allah menyebutkan pokok-pokok keimanan. Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang yang beriman dan demikian juga keadaan orang-orang kafir. Bagaimana sifat-sifat mereka semuanya. Kemudian pada ayat tersebut Allah katakan inna fi dzalika ladzikra. Sungguhnya pada yang demikian itu yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tentang kisah-kisah tentang berbagai macam pelajaran yang telah disebutkan tersebut, ladzikra, sungguh benar-benar terdapat peringatan, nasihat. Akan tapi tidak semua orang bisa mengambil faedah dan nasihat. Maka Allah katakan di situ liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang memiliki hati. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Ini yang pertama. Au alqas sam'a, atau dia mencurahkan perhatiannya dan pendengarannya, betul-betul memperhatikan, betul-betul mendengarkan dengan sebaik-baiknya,
wa huwa syahid, lagi ia menyaksikan. Kata al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, idza aradta al-intifa'a bil Qur'an, apabila engkau menghendaki untuk dapat mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an, fajma' qalbaka inda tilawatihi wa sama'ihi, maka himpunlah hatimu. Himpun dan kumpulkanlah hatimu ketika engkau membacanya. Bukan lisannya membaca, sedangkan hati dan pikirannya entah kemana. Wa sama'ika, inda wa sama'ihi, dan himpunlah hatimu ketika engkau membacanya dan ketika engkau mendengarnya, ketika dibacakan oleh yang lain. Wa alqi sam'aka, dan curahkanlah pendengaranmu. Wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu. Dan hadirkanlah hatimu sebagaimana seorang yang diajak bicara dengan ayat tersebut. Kalau kita diajak bicara oleh seorang dan itu berkaitan dengan perkara yang penting, maka kita akan penuh perhatian mendengarkannya, penuh dengan konsentrasi. Apalagi itu berkaitan dengan tugas yang akan dia emban, yang akan diberikan kepada dia. Pembicaraan tersebut berupa bimbingan-bimbingan yang akan bermanfaat bagi dia, maka dia akan penuh perhatian. Dia himpun hatinya, dia dengarkan dengan baik, dan tidak menyibukkan diri dengan perkara yang lain. Maka demikian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara upaya kita agar bisa mendapatkan manfaat dari ayat Qur'aniyah, kita menghimpun hati kita dan pendengaran kita, konsentrasi penuh ketika kita membaca atau dibacakan Al-Quran kepada kita. Sebagaimana orang yang diajak bicara oleh Allah dengan ayat tersebut. Fa'innahu khatibun minhu laka ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu adalah khitab dari Allah, pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita termasuk yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang Allah turunkan kepada nabinya tersebut. Karena Allah Subhanahu, kita termasuk di antara yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya tersebut yang Allah turunkan kepada nabinya dan rasulnya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita, dan untuk kemaslahatan kita. Kemudian beliau membawakan ayat tersebut, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada ayat-ayat yang Allah sebutkan dari awal surat sampai dengan ayat ini, yang di dalamnya Allah menjelaskan tentang pokok-pokok keimanan, demikian juga sifat-sifat al-mu'minin dan al-kafirin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Bagi orang yang memiliki hati, lagi dia mencurahkan perhatian dan menyaksikannya. Apabila terkumpul 4 perkara ini, 3 sifat ini dan 3 kriteria ini, maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan betul-betul mendapatkan manfaat yang sempurna
dari Al-Quran yang dia baca atau yang dia dengar. Dia akan mendapatkan nasihat dan bimbingan yang sempurna. Pelajaran, nasihat, dan bimbingan tersebut akan berkurang dari seorang yang mendengar atau membaca Al-Quran sejauh mana kriteria tersebut berkurang padanya. Semakin terkumpul 3 kriteria tersebut utuh pada seseorang, maka semakin sempurna pula faedah, bimbingan, dan nasihat yang didapatkan dari ayat-ayat yang Allah turunkan tersebut. Dan semakin berkurang, demikian juga semakin berkurang pula faedah yang dia dapatkan. Kemudian Al-Imam Syamsuddin Al-Qayyim rahimallahu ta'ala memberikan keterangan dan argumentasi. Kata beliau, وَذَلِكَ أَنَ تَمَامَ التَّأْثِيرِ لَمَا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى مُؤَثِّرٍ مُقْتَدٍ وَمَحَلٍّ قَابِلٍ وَشَرْطٍ لِحُصُولِ الْأَثَرِ وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْهُ تَضَمَّنَتْ الْآيَةُ بَيَانَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِأَوْجَزِ لَفْظٍ وَأَبْيَنِهِ. Yang demikian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimallahu ta'ala dikarenakan besarnya pengaruh sesuatu. Itu akan tergantung dengan yang pertama kata beliau, kuatnya suatu yang akan berpengaruh tersebut. Kuatnya suatu yang memberi pengaruh. Kemudian tempat yang bisa menerima pengaruh tersebut. Kemudian yang ketiga adalah terpenuhinya syarat untuk mendapatkan athar pengaruh tersebut. Kemudian yang keempat adalah hilangnya penghalang yang menghalangi untuk mendapatkan pengaruh. Dan ayat ini dengan sangat ringkas mengumpulkan dan menghimpun 4 perkara tadi. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di awal ayat, inna fi dzalika ladzikra. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan. Ini terdapat pada isyarat. Padanya terdapat isyarat Jaibnam mu'athirin muqtadin tadi. Kuatnya suatu yang bisa memberikan pengaruh. Al-Quran Al-Karim akan yu'athir memberikan asar terhadap hati dengan kuat. Akan tidak cukup dengan kuatnya pengaruh yang ada dalam Al-Quran tersebut untuk merubah apa yang ada dalam hati seorang. Sebagaimana obat ya. Mungkin obat yang sebagus apapun yang diresepkan oleh seorang dokter kepada seorang pasien, belum tentu itu bermanfaat dan memberikan pengaruh kepada pasien tersebut. Sekalipun obatnya dipilihkan oleh dokter obat yang paling bagus. Karena di sana ada beberapa faktor-faktor untuk sembuhnya orang yang sakit tersebut. Barangkali dia komplikasi dengan obat, dia komplikasi dengan penyakit yang lain dan dia tidak bisa diberikan dengan obat yang ini. Sekalipun bagus, tapi di sana ada penghalang. Demikian juga dalam mengambil manfaat dari Al-Quran. Sekalipun Al-Quran itu memiliki pengaruh yang sangat besar, yang akan memberikan pengaruh kepada hati seorang mukmin, tidak cukup sampai di situ. Akan dibutuh kepada tempat yang bisa menerima pengaruh yang besar yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Butuh kepada tempat yang bisa menerima pelajaran, nasihat, dan bimbingan dari yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Oleh karena dalam lanjutan ayat Allah katakan, liman kana lahu qalbun. Sehingga pada ayat-ayat tersebut benar-benar terdapat peringatan
Terdapat peringatan yang bisa memberikan asar, pengaruh, nasihat yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memiliki hati. Hati yang bisa menerima nasihat. Hati yang bisa mengambil manfaat. Ini adalah dalam tempat yang bisa menerimanya. Mahalun qabilun. Dan yang dimaksud dengan hati di sini adalah hati yang hidup. Hati yang hidup, karena di antara hati manusia ada yang hidup sehat dengan baik, dan di antara hati manusia ada yang mati seperti hatinya orang kafir. Sehingga tidak akan bermanfaat sama sekali Al-Quran yang mereka dengar ataupun yang sampai kepada mereka, karena hatinya mati. Dan di antara hati manusia ada yang hati yang sakit. Dan sakit itu berbeda-beda. Ada yang kronis, ada yang di bawahnya, ada yang komplikasi dengan beberapa penyakit yang lainnya. Terdapat beberapa penyakit-penyakit dalam hatinya yang menghalangi untuk mendapatkan manfaat dari ayat Al-Quran yang dia baca atau yang dia dengar. Hati yang hidup, yang bisa mencerna ayat Al-Quran, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang kepadanya dengan dia membacanya atau dengan dibacakan kepadanya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala di sini menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat yang ke-69 sampai dengan 70, bahasanya tidak setiap hati bisa menerima manfaat, akan tapi hati yang bisa menerima manfaat dan nasihat hati yang hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita termasuk hati yang hidup, yang sehat, yang bisa mendapatkan manfaat tersebut. Dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin." Sesungguhnya Al-Qur'an itu tiada lain kecuali peringatan dan bacaan yang jelas. Liyungdira man kana hayya. Untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Yang hidup hatinya. Ay hayyul qalbi, kata beliau. Memberikan peringatan kepada orang yang hatinya hidup. Bukan orang yang hatinya mati dikarenakan kekufuran dan kesyirikan yang ada padanya. Bukan orang yang hatinya sakit dikarenakan berbagai macam syubhat dan syahwat yang ada pada dirinya dengan berbagai macam maasi. Ahlul isyan, orang-orang yang terbiasa dengan berbagai macam kemaksiatan. Dia tahu dalam keadaan dirinya salah, dan dia tahu bahasanya ayat Qur'aniyah dan hadis Nabawiyah pada yang terhadap hidayah. Dibacakan, disampaikan kepada dia nasihat. Berkat dibacakan ayat, disebutkan hadis Rasulullah yang menasihati dia. Bila syak wala raib bahasa ayat Al-Quran dan demikian juga hadis Nabi SAW memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hati seseorang dalam memberikan nasihat. Akan tapi hati orang tersebut tidak ada kesiapan untuk menerima nasihat dikarenakan syahwat yang telah bercokol dalam hatinya. Dia lebih mengedepankan dan memprioritaskan apa yang dikatakan dan diajak dan dibisikkan oleh hatinya dan syahwatnya. Sehingga pengaruh yang sangat kuat tersebut pun tidak bermanfaat. Hatinya sakit tadi. Kemudian syarat yang keempat ya. Yang ketiga untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran atau besarnya pengaruh yang didapatkan oleh seorang dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu au al-qasam'a.
kuatnya pengaruh yang memberikan asar dalam hati, kemudian tempat yang bisa menerima nasihat tersebut, kemudian yang ketiga adalah orang tersebut betul-betul al-qasam'a, memperhatikan. Mencurahkan perhatiannya, konsentrasi penuh dengan apa yang dia baca dan dia dengar. Aw al-qasam'a kata Imam Ibnu Qayyim ay wajjaha sam'ahu wa asgha hasata sam'ihi ila ma yuqalu lahu. Dia curahkan perhatiannya dan dia gunakan seoptimal mungkin indera pendengarannya terhadap apa yang disebutkan kepadanya. Itu ayat Al-Quran tadi. Betul-betul dia perhatikan. Dia cermati dengan teliti. Dan dia syarat yang harus terpenuhi agar Al-Quran tersebut bisa memberikan pengaruh. Atau nasihat dan peringatan yang terkandung dalam firman Allah tersebut bisa memberikan pengaruh dalam hati. Apabila ada seorang dibacakan ayat Al-Quran dan dia tidak yubali, tidak memberikan perhatian sama sekali, bahkan berlalu demikian saja, maka jauh kemungkinan untuk bisa memberikan pengaruh kepada dia. Sekalipun ya, terkadang dengan sekedar mendengar saja ya, tanpa memperhatikan, terkadang memberikan asar. Tapi ini akan bisa besar dan kecil pengaruhnya. Semakin seorang memperhatikannya dan dengan teliti, dengan cermat, maka akan besar pengaruhnya. Kemudian yang keempat itu wa huwa syahid. Lagi dia menyaksikan. Syahidul qalbi, hatinya menyaksikan. Hadiru ghairu ghaibin. Hatinya hadir dan tidak ghaib, tidak safar, tidak bepergian. Ya. Terkadang seorang dibacakan, lagi pikiran entah kemana tadi. Ada yang lagi membaca Al-Quran. Hatinya baik insyaAllah. Dia baca ayat-ayat Allah. Tapi pikirannya ingat anaknya yang sedang sakit. Yang lain dia baca, ingat bisnisnya. Ingat order yang sampai kepada dia. Sehingga walaupun dia telah kasih tanda batas ayat yang telah dibaca, esok hari ketika buka kemarin udah lewat belum ya? Kayaknya belum katanya. Karena ketika dia baca sekedar lisannya yang baca, hatinya tidak hadir dan tayab na'am dan tidak menyaksikannya. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menukil pernyataan Al-Imam Ibnu Qutaibah. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Al-Imam Ibnu Qutaibah, istami' kitab Allah. Atau istama' kitab Allah wa huwa syahidul qalbi wal fahmi. Laisa bighafilin wala syahin. Artinya orang tersebut ya wa huwa syahid, maksudnya orang itu mendengarkan kitabullah yang dia baca, yang dibaca atau dibacakan kepadanya. Dalam keadaan hatinya menyaksikan dan memahami. Bukan lalai. Bukan sibuk dengan perkara yang lainnya. Dan inilah isyarat kepada tidak adanya penghalang yang menghalangi untuk mendapatkan nasihat. Dibacakan ayat Al-Quran. Kemudian dia mendengarkan. Hatinya baik, akan tapi dia sibuk dengan perkara yang lain, maka tidak akan sampai kepada dia pula nasihat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim tersebut. Kemudian kata beliau, fa idza hasala al-mu'athir wa huwa al-Quran. Apabila terwujud al-mu'athir al-muqtadi tadi,
suatu yang memberikan pengaruh yang kuat dan besar tadi, dan yang di sini adalah ayat Al-Quran, nasihat dan peringatan yang Allah jadikan dalam Al-Quran, ya. Wal mahal qabili, dan apabila juga terwujud wadah dan tempat yang bisa menerima nasihat, yaitu hati yang hidup tadi. Wa wujida syarti, dan didapatkan syarat untuk mendapatkan manfaat, yaitu orang itu betul-betul perhatian, dan hilang penghalang yang menghalangi untuk mendapatkan faedah dari Al-Quran, yaitu kelalaian hati dan sibuk dengan perkara yang lainnya. Maka hasola al-athar, maka akan terwujud asar dari ayat Al-Quran yang dibaca atau yang didengar oleh seseorang. Maka akan terwujud nasihat dan peringatan yang didapatkan dari ayat Al-Quraniyah. Dan akan semakin besar manfaatnya. Mungkin bisa saya contohkan di sini dengan kisah yang pernah dialami oleh sahabat Jubair bin Mut'im. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari rahimallahu taala dalam sahihnya. Kata Jubair bin Mut'im, ya, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bitur. Falamma balagha hadhihi al-ayah am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kata Jubair bin Mut'im, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur pada waktu surat Maghrib. Surat Maghrib yang biasanya dibaca surat Qisarun Mufassal, ya. Surat-surat yang pendek, tapi Rasulullah juga pernah membaca surat At-Tur. Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur pada waktu surat Maghrib. Sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka itu diciptakan, diadakan tanpa ada yang mengadakan dan menciptakannya? Artinya ada demikian saja. Apakah manusia itu diciptakan min ghairi khaliqin, tanpa adanya pencipta? Artinya ada demikian saja. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kedua perkara enggak mungkin. Enggak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya tanpa adanya yang menciptakan. Kecuali zat Allah Subhanahu wa taala yang berdiri dengan sendiri. Ini enggak mungkin. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini juga lebih tidak mungkin, karena sebelum keberadaannya, sebelum tercipta dia tidak ada. Bagaimana dia akan menciptakan dirinya? Am humul khaliquna anfusahum, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin yang demikian. Enggak yakin kalau mereka itu ada tanpa ada yang menciptakan. Enggak yakin mereka kalau mereka itu menciptakan diri mereka sendiri. Dan enggak yakin kalau mereka itu yang menciptakan langit dan bumi. Mereka mempersaksikan ini semuanya. Bala yuqinun. Am indahum khazainu rabbika, ataukah di sisi mereka perbendaharaan Tuhanmu? Am humul musaytirun, ataukah mereka yang mengatur kepada siapa yang menerimanya? Ini jadikan kaya, ini jadikan miskin, ini sedang saja. Ataukah mereka? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membicarakan tentang keadaan orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Jubair bin Mut'im mendengar ayat tersebut, wahina dzak, pada waktu tersebut dia belum lagi masuk Islam. Akan tapi dia penuh perhatian, betul-betul mencermati, menghadirkan hati, tidak tersibukkan dengan perkara yang lain, dan betul-betul dia bersama dengan apa yang dia dengar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat Qur'aniyah tersebut.
Sehingga dia memberikan komentar, kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku terbang dari tempatnya ketika mendengar ayat ini. Padahal dia seorang musyrik. Akan tapi mungkin akan ada yang tanya, berarti dia hatinya kan mati gitu. Kok bisa memberikan manfaat? Dia punya fitrah. Yang fitrahnya lurus. Inilah mahal, inilah tempat yang bisa menerima nasihat. Kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang dari tempatnya. Mendengar ayat tersebut. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Zubair, wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Dan waktu itulah pertama kali iman itu menyentuh hatiku. Masuk ke dalam hatiku. Padahal dia seorang musyrik waktu itu. Tapi ketika dia mendengarkannya dengan penuh perhatian, tidak sibuk dengan perkara yang lain, maka dia bisa mendapatkan faedah dan manfaat dari ayat Qur'aniyah. Dan apabila yang mendengarkan dan yang membaca seorang muslim yang hatinya hidup, tentu saja adalah akan lebih besar pengaruhnya, akan dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi tadi. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membawakan sebuah pertanyaan. Kata beliau, kalau ada yang bertanya, kalau besarnya pengaruh Al-Quran kepada hati seorang itu terhimpun dengan 4 perkara ini. Tapi kenapa di sini Allah sebutkan dengan kata pilihan atau. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati, au alqasama, atau dia mendengarkan, wa huwa syahid. Kata beliau, padahal ya semestinya ini adalah konteks ini menunjukkan penggabungan dengan dan. Yang demikian terdapat pengaruh bagi orang yang memiliki hati dan dia mendengarkan dan dia demikian, bukan atau. Jawaban beliau demikian. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian ini dengan memperhatikan keadaan orang-orang yang Allah tujukan kepada mereka Al-Quran tersebut. Karena keadaan orang-orang yang Allah tujukan Al-Quran berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Karena kata beliau, di antara manusia itu ada yang hayyul qalbi wa'ihi tamal fitrah. Di antara orang yang Allah tujukan kepadanya Al-Quran, ya. Orang-orang yang baca atau mendengarkan Al-Quran, ada yang hatinya hidup. Tamul fitrah, hatinya adalah fitrahnya lurus. Maka apabila dia memikirkan dengan hatinya, maka hati dan akalnya akan menunjukkan kepada sihatul Quran, kebenaran Al-Quran, dan dia akan yakin bahasa Al-Quran betul-betul kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datangnya Al-Quran kepada dia ini dibagikan 6, datangnya cahaya yang masuk pada cahaya fitrah dia. Fitrahnya sudah lurus, memancarkan sinar, kemudian ditambah dengan sinar Al-Quran yang Allah datangkan dalam hatinya. Sehingga nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati golongan yang pertama di antara manusia ini. Dalam surat Saba Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-6 ya, berfirman, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqqa. Dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu, artinya orang yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, mereka melihat, mereka mengetahui alladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqa. Dia mengetahui bahasanya apa yang Allah turunkan kepadamu itulah kebenaran. Tahu dia.
Al-Quran itu sendiri sudah kebenaran, dan kesiapan hati dia yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang qabil, yang bisa menerima, yang telah memancarkan cahaya. Fitrahnya lurus, kemudian mendapatkan cahaya Quran, sehingga manfaat di atas manfaat, cahaya di atas cahaya. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat An-Nur, ya. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin az-zujajatu ka'annahu kawkabun durriyun. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun 'ala nur yahdillahu linurihi man yasha. Allah gambarkan keadaan orang yang pertama tadi, ya. Orang yang mendengarkan ayat Al-Quran atau membacanya dalam keadaan hati dia hidup penuh dengan perhatian, tidak tersibukkan dengan perkara yang lain tadi. Allah gambarkan dengan ayat ini, Allah adalah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Dan permisalan cahaya Allah adalah bagaikan miskah. Miskah ini adalah pada orang-orang Arab, ya. Mereka membuat lubang pada dinding dalam rumahnya untuk menempatkan sesuatu. Untuk menaruh sesuatu, untuk menaruh lampu dan hal yang penting yang perlu dijaga. Fungsinya apa ketika dibuat lubang itu? Agar tidak terkena angin dari sana dan sini, sehingga cahayanya tetap terang, terjaga. Allah katakan demikian, ya. Permisalan cahaya Allah adalah seperti miskah fiha misbah, yang padanya diletakkan pelita. Al-misbahu fi zujajah, dan pelita itu sendiri dilindungi dengan kaca. Az-zujajatu ka'annahu kawkabun durriyun. Dan kaca itu sendiri seperti mutiara yang memancarkan cahaya. Ini sudah ada pelita yang menerangi, kemudian dilindungi dengan kaca, yang kaca itu sendiri adalah seperti memancarkan cahaya mutiara, ya. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin, yang dinyalakan, yang minyak yang digunakan untuk menyalakan lampu tersebut adalah terbuat dari minyak pohon zaitun yang hampir-hampir minyaknya saja sudah menerangi. Ini permisalan cahaya yang Allah berikan kepada hambanya. Permisalan cahaya Al-Quran yang Allah berikan kepada hambanya. Walau lam tamsashu nar, yang minyaknya sendiri sudah memancarkan cahaya sekalipun tidak disentuh oleh api. Apalagi itu digunakan untuk menyalakan api yang dilindungi dengan kaca, kemudian ditaruh dalam miskah yang melindungi dari hal-hal yang akan mengganggu sinarnya, yang akan memadamkan sinarnya. Oleh karena itu Allah katakan nurun 'ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha, akan tapi cahaya yang sangat luar biasa dari Al-Quran Al-Karim, dari bimbingan dan nasihat dan pelajaran yang datang dari Allah tersebut, tidak untuk siapa saja di antara hambanya. Akan tapi Allah katakan yahdillahu linurihi man yasha. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dengan cahayanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cahaya petunjuk yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini menuntut kepada kita semuanya untuk memiliki hati yang sehat, bukan hati yang sakit, hati yang siap untuk menerima nasihat dan bimbingan. Dan demikian juga kita penuh perhatian ketika kita membacakannya atau dibacakan dan diperdengarkan kepada kita.
Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab tersebut beliau mengatakan fasahibul qalbi yajma'u baina qalbihi wa baina ma'anil Qur'an. Oleh karena itu orang yang memiliki hati yang hidup tadi, bukan hati yang berpenyakit, orang yang memiliki hati yang hidup tersebut menggabungkan antara hati dia yang sehat tersebut wa baina ma'anil Quran, digabungkan, dihimpun bersama dengan makna-makna peringatan-peringatan dan bimbingan-bimbingan yang ada dalam Al-Qur'an Karim. Fayajiduha ka'annaha qad kutibat fihi. Sehingga seakan-akan Al-Qur'an itu telah dituliskan oleh Allah di dalam hati dia. Sehingga seakan-akan Al-Quran telah ditulis oleh Allah dalam hatinya. Diukir ayat demi ayat dalam hatinya. Fahuwa yakra'uha an dahri qalbin. Sehingga seakan-akan dia membaca dari hafalan dia. Yang diiringi dengan penuh perhatian tadi. Ini jenis manusia yang pertama. Yang jenis pertama ini yang dia akan melakukan nasihat dengan sempurna dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, di antara jenis manusia, wa minan nasi ma la yakunu tamul istidad wa'il qalbi kamil haya. Dan di antara manusia ada yang tidak memiliki kesiapan yang sempurna untuk menerima nasihat dari ayat Al-Quran. Hatinya tidak perhatian. Dan hatinya tidak hidup dengan sempurna hidup ya. Akan tapi sakit-sakitan tadi. Bisa mengambil manfaat akan tapi kurang. Tidak sebagai yang pertama. Fayahtaju ila syahidin yumayyizu lahu bainal haqqi wal batil. Sehingga dia butuh sesuatu untuk membedakan antara al-haq dengan al-batil. Karena kehidupan hatinya dan cahaya yang ada pada dia dan kebersihan fitrahnya tidak sampai derajat orang yang pertama tadi. Yang digambarkan Al-Imam Qayyim mengumpulkan hati yang bersih, yang sehat dengan ayat Al-Quran sehingga seakan-akan ayat Al-Quran telah diukir dalam hatinya. Orang yang jenis kedua ini tidak demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada pertanyaan dari Bapak tadi yang mungkin telah kita dengar bersama bahasanya tentang masalah salat qiyamul lail dengan salat tasbih, mana yang lebih diutamakan. Kurang lebih demikian ya Pak ya. Mengingat salat tasbih sudah panjang. Nah, tentang masalah salat tasbih ya. Terdapat khilaf di antara para ulama. Ada di antara mereka yang menyatakan bahasanya demikian sunnah. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Termasuk beliau yang merajihkan Naam disyariatkan surat tasbih tersebut. Dan bagi mereka yang meyakini sabitnya Naam surat tasbih tersebut mungkin bisa dikerjakan dan kata Al-Imam Ibnu Jauzi paling tidak dalam seumur hidup
sekali gitu. Tayyib, naam. La ilaha illallah. Dan adapun kaifiyahnya sendiri dan saya sendiri tidak mengerjakannya gitu. Tayyib, naam. Untuk kaifiyahnya sendiri saya tidak mengetahuinya secara tafsil ya, dengan alasan tadi ya. Saya lebih condong kepada para ulama yang menyatakan tidak disyariatkannya tersebut ya. Adapun mana yang lebih utama antara surat tasbih dengan surat malam atau surat tahajud ya. Baik, dalam surat tahajud sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Dan di antara sebagian malam kerjakanlah salat sebagai nafilah ibadah sunnah bagimu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala an yab'atsaka maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Taib, namin di antara keutamaan qiyamul lail atau salat malam tersebut, dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya ketika safaran ataupun hadaran, dalam keadaan safar ataupun mukim. Taib, nam terkhusus di sini adalah salat witir. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dikarenakan sangat menjaganya, terkadang beliau mengerjakan salat witir tersebut di atas untanya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Taib, nam. Wallahu alam bisawab ya. Mungkin bisa dijamak ya, Bapak ya, bisa dikerjakan dua-duanya gitu lah. Bisa dikerjakan dua-duanya dan sini sesuai dengan kemampuan dan kesungguhan yang Allah berikan kepada masing-masing orang. Wallahu alam bisawab ya. Di sini ada pertanyaan lagi ya. Bismillah, tolong nasihatnya bagaimana cara agar mudah. Yang pertama menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua bagaimana mengamalkannya dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga adalah qiyamul laili. Di antara kiat untuk menghafal Al-Quran itu sajalah yang pertama adalah niat yang lurus. Niat yang lurus, niat yang ikhlas. Insyaallah dengan niat yang lurus dan ikhlas tersebut Allah akan membantu kita dalam menghafal Al-Quran. Dan kemudian di antaranya juga dengan kita menyemangati diri kita dengan mengingat keutamaannya. Dalam hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqal li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang menghafal Al-Quran pada hari kiamat, Iqra warattil kama kunta turattiluhu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiril ayati taqra'uha. Bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana engkau dahulu ketika di dunia membacanya. Sesungguhnya kedudukanmu di surga adalah sesuai dengan ayat yang terakhir kali kamu baca, yang kamu hafal. Ini di antara keutamaan menghafal Al-Quran. Bahasanya Allah menjanjikan bagi para penghafal Al-Quran derajat yang tinggi di sisinya. Kemudian yang ketiga yaitu kesungguh-sungguhan dari kita. Vietnam, kesungguh-sungguhan. Tidak ketika semangat kita jalan, ketika enggak semangat ditinggalkan. Vietnam, tapi kita penuh kesungguh-sungguhan, dan demikian juga hafalan yang kita hafal tersebut kita perdengarkan kepada orang yang memang dia ahlinya. Kalau seandainya ini mungkin terpenuhi. Atau paling tidak kita perdengarkan kepada orang untuk menyimaknya. Apakah hafalan kita itu benar, sudah pas ataukah belum. Vietnam. Karena terkadang kita menghafal dan merasa yakin itu benar. Ternyata setelah diperdengarkan kepada yang lainnya ternyata terdapat beberapa kesalahannya. Dan demikian juga di antara kiatnya adalah dengan kita berdoa. Dengan kita berdoa.
Karena Al-Qur'an dan perlu kita ketahui bahasanya Al-Qur'an ini yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan tadi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaika alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah engkau terburu-buru dalam membacanya, sesungguhnya aku yang akan menghimpunnya dan bacaannya. Allah himpun Al-Qur'an di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang atau beliau pernah lupa di satu ayat. Rasulullah pernah lupa di sini adalah bukan berarti beliau tidak maksum ya. Beliau maksum karena lupa di sini setelah Rasulullah menyampaikan. Ya. Untuk lupa sebelum disampaikan kepada umat ini tidak telah terjadi pada Rasulullah. Akan tapi jenis lupa yang ada pada Rasulullah ya, setelah beliau menyampaikan kepada al-ummah. Vietnam. Rasulullah SAW yang telah Allah himpunkan ayat Al-Quran di dalam hatinya, pernah terjadi beliau lupa dari suatu ayat. Ya. Apalagi kita ya, yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja lebih membutuhkan kesungguhan, semangat yang tinggi, dan demikian juga tak lupa dari doa tadi. Vietnam, seorang mukmin ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, tentu saja dia meniatkan dari segala sesuatu yang dia kerjakan, baik amaliyah dia atau ibadah dia kepada Allah ataupun muamalah dia kepada manusia, dah diniatkan semua dah ibadah lillahi Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah ikhlas karena Allah, dan demikian juga ketika dia bermuamalah dengan dengan orang-orang yang di sekitarnya pun dengan apa dia niatkan adalah ibadah. Karena dia niatkan adalah ibadah, tentu saja kita bermuamalah dengan cara yang baik sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khuluqin nasi bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah engkau dengan baik dalam bermuamalah dengan manusia. Kita diperintahkan untuk berlemah lembut dan dilarang untuk mungkin menyakiti dan la ilallah, untuk menyakiti orang-orang yang di sekitar kita dengan perbuatan atau ucapan bersikap kasar. Allah peringatkan kepada Rasulnya, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, wa in kunta fa bima rahmatin minallahi linta lahum wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau bisa berlemah lembut kepada mereka, sesama manusia. Dengan semata-mata rahmat dari Allah, engkau bisa berlemah lembut kepada sesama manusia. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi, dan sekiranya engkau adalah orang yang kaku, kasar hatinya, lan faddu min haulik, niscaya orang itu akan lari pada dirimu. Intinya di sini bahasanya hendaknya agar kita itu mungkin bisa seimbang dalam bagaimana hubungan kita kepada Allah dan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Hendaknya kita niatkan semua itu karena ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang kita lakukan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian ya. Kemudian saya sampaikan bahasanya untuk pertanyaan ini mungkin kepada Ustaz Muhammad ya. Barakallahu fikum ya. Dikarenakan keterbatasan yang ada pada kami. Wallahu a'lam bishawab. Dan ringkasnya tentang kembali kepada pembahasan kita tadi ya,
bahasanya keadaan manusia berbeda-beda dalam mengambil manfaat atau kemampuan mereka dan kesiapan mereka dalam mengambil manfaat dari ayat Al-Quran Al-Karim. Ada di antara mereka yang memiliki kesiapan yang sempurna sehingga mereka pun mendapatkan manfaat yang besar, nasihat yang besar dari ayat yang dia baca atau yang dia dengarkan. Dan di antara manusia tidak yang demikian, tidak memiliki kesiapan yang sempurna dikarenakan penghalang-penghalang yang ada di sekitarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang dihidupkan hatinya sehingga bisa mendapatkan manfaat dan pelajaran yang besar yang Allah letakkan dalam firman-Nya Al-Qur'an Al-Karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.